Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali bersama saya Abdi dalam channel Dr. A to Z. Channel A to Z adalah channel yang informatif, edukatif, dan inovatif yang akan selalu membagikan hal-hal positif terkait kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara rohani. Pada segmen kali ini, kita akan berbicara perihal mental health issue. Di masa pandemi sekarang ini, tanpa kita sadari, banyak terjadi ketakutan-ketakutan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan kehilangan pekerjaan, banyak sekali terjadi ancaman-ancaman berita yang mana akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita bahwa kita sedang dalam bahaya. Keadaan ini terjadi terus-menerus, semua berita mencekam, masuk informasinya melalui telinga kita, dicerna oleh pikiran kita sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman atau yang sering disebut dengan insecure. Sobat sehat di seluruh Nusantara, salah satu cara yang kami bagikan, bagaimana cara untuk mengatasi gangguan-gangguan psikis atau yang saat ini sedang ngetren diucapkan adalah mental health issue, adalah dengan metode hipnoterapi. Apa itu hipnoterapi? Terminologi hipnoterapi berasal dari kata-kata hipnosis, yang mana definisi hipnosis adalah menerima sugesti tanpa bantahan. Sedangkan hipnoterapi artinya orang yang mampu memberikan sugesti, entah itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Bagaimana cara kerja hipnoterapi? Hipnoterapi akan bekerja memasuki gelombang pikiran manusia. Gelombang pikiran kita kenal ada 4 gelombang pikiran. Gelombang pikiran dalam keadaan sadar disebut gelombang beta. Gelombang pikiran dalam keadaan sudah mulai mengantuk disebut dengan alfa. Sudah mengantuk lebih dalam tapi masih bisa terjaga disebut dengan theta. Dan ketika kita tidur malam disebut dengan gelombang delta. Nah, bagaimana cara mampu melakukan hipnoterapi, sugesti kepada orang lain atau kepada diri sendiri, kita harus memahami konsepnya. Konsep yang pertama adalah kita harus percaya kepada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh diri kita sendiri menjadi sebuah afirmasi yang positif. Hal pertama yang harus kita hindarkan ketika merasa ada kegelisahan atau ketidakpercayadirian atau rasa kecemasan adalah self-talking. Apa yang dimaksud dengan self-talking, Sobat Sehat? Self-talking itu adalah ketika kita menghadapi suatu tantangan dan kita sendiri yang akan melakukan blok terhadap diri kita sendiri. Misalnya, teman kita menyampaikan bahwa, Yuda, mungkin kamu nanti mampu akan menjadi seorang bos atau jadi seorang manajer. Dalam hati kita akan mengatakan, gue pasti nggak mampu. Saya pasti tidak mampu. Dalam keadaan berlama-lama keadaan ini terjadi terus-menerus, justru bukan lingkungan atau environment yang akan membuat kita menjadi insecure. Tapi justru ucapan diri sendiri yang akan membuat kita menjadi orang yang kerdil, menjadi orang yang tidak memiliki mental yang tangguh. Untuk itu Sobat Sehat, bagaimana cara mengatasi self-talking adalah yang pertama, tidak boleh melakukan rejection atau penolakan terhadap diri sendiri. Yang kedua, harus merasa bangga dengan keadaan diri sendiri dan selalu menyatakan pujian kepada diri sendiri. Contohnya, setiap Anda berkaca di depan kaca setiap pagi, maka Anda harus mengucapkan kata-kata afirmasi positif bahwa contoh, ada seorang bernama Yuda memandang kaca dan mengatakan, ternyata aku Yuda adalah seorang yang ganteng, orang yang mampu menerobos segala tantangan, yang mampu break the wall dan akan keluar sebagai orang yang mendapatkan pujian, mendapatkan reward dari segala kemampuan yang dimiliki Yuda. Itu adalah yang dikatakan dengan self-reward. Self-reward akan menggantikan self-talking. Yang kedua, hindari segala bentuk kontak atau komunikasi dengan sesuatu yang negatif. Entah itu sosial media,
entah itu televisi, entah itu teman-teman di sekitar Anda, yang mana segala macam kata-katanya adalah bersifat negatif dan akan didengar oleh telinga, masuk ke dalam gelombang pikiran kita, dicerna menjadi suatu informasi-informasi yang negatif, yang mana itu nanti akan membuat diri kita menjadi orang yang merasa tidak aman atau disebut insecure. Bagaimana cara mengatasinya? Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki jiwa positif. Tinggalkan sosial media yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Jauhi teman-teman yang membuat Anda merasa toksik, yang mana selalu akan membicarakan soal kelebihan, kekurangan orang lain. Karena hal-hal yang demikian justru tidak akan memberikan informasi yang baik kepada perasaan dan diri Anda. Yang ketiga, selalu berdamai dengan segala sesuatu yang ada berhubungan dengan diri kita. Secara sederhananya dalam bahasa hipnoterapi disebut forgiveness. Artinya selalu memaafkan orang yang ada berbuat salah kepada kita, selalu menyikapi suatu persoalan dengan cara yang positif, selalu menjadi orang yang penuh dengan optimis, jauhi segala sesuatu yang membuat hati Anda kacau. Apakah itu environment, apakah itu keadaan persahabatan, pergaulan, komunitas, selalu berdamai dengan keadaan itu, dan belajar membentengi diri sehingga influence dari luar, dorongan dari luar tidak mampu mengubah Anda menjadi pribadi negatif, tapi sebaliknya justru Anda akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh. Yang keempat, belajar melakukan hipnosis kepada diri sendiri. Hal ini saya kira penting sekali. Kenapa? Karena hipnosis ini adalah suatu metode yang sederhana, tetapi metode yang sangat akurat untuk memasuki gelombang pikiran bawah sadar yang saya sebut tadi adalah gelombang alfa dan theta. Secara sederhana, bayangan hipnosis ini adalah mampu mengimajinasikan keadaan-keadaan seperti apa yang bahagia, yang bisa menimbulkan sensasi tenang, sensasi senang, sensasi yang rileks di dalam pikiran kita. Walaupun keadaan itu aslinya tidak ada, tapi otak kita sendiri akan mampu mengeluarkan hormon-hormon bahagia. Kita membutuhkan 4 hormon, hormon serotonin, hormon endorfin, hormon dopamin, dan oksitosin. Sebagai contoh, saya mengajak sobat sehat saat ini 10 detik ke depan menutup mata sambil membayangkan adanya jeruk di depan mata Anda. Dan saat itu jeruk dipotong. Perlahan-lahan jeruk itu diperas. Dan Anda membayangkan diri Anda sedang menghisap jeruk itu. Perlahan-lahan air jeruk menetes, membasahi lidah Anda, menetes, asam kecutnya nyata sekali. Asam kecutnya semakin nyata. Saat ini dengarkan sugesti saya 4 kali lebih nyata. Saat ini mulut Anda kecut sekali, asam sekali, tapi nggak tahu kenapa kecut dan asam itu membuat Anda segar, membuat Anda tenang, membuat Anda seperti punya energi yang baru. Semakin dirasakan, semakin kening Anda mengernyit, maka rasa asam itu akan muncul sekali. Muncul begitu nyata. Baik sobat sehat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh Anda secara alamiah akan mengeluarkan air liur untuk membasahi dan merasakan asam yang sudah kita stimulasi. Ada jeruk, tidak ada jeruk, tapi otak kita mampu melakukan stimulasi terhadap apa yang kita bayangkan. Hal ini bisa kita terapkan di dalam masalah yang lain. Ketika timbul sebuah masalah, silakan Anda mengambil waktu untuk melakukan self-hypnosis, melakukan sugesti pada diri sendiri, hal-hal apa yang Anda harapkan untuk menjadi kemajuan bagi diri sendiri, untuk membahagiakan diri sendiri, untuk membuat diri Anda tenang. Sehingga apa? Sehingga keempat hormon yang tadi sudah saya ucapkan bisa terproduksi oleh pikiran kita.
Ketika Anda sudah mampu melakukan self-hypnosis, maka sudah pasti kalau Anda berlatih dan berlatih teori secara rutin atau bahkan mengikuti pelajaran hipnoterapi, kursus atau apapun itu adanya, Anda juga akan mampu menjadi penebar energi positif kepada orang lain dan mampu memberikan sugesti kepada orang lain. Sugesti-sugesti yang diberikan pasti adalah sugesti positif yang mana sifatnya akan membangun. Sobat sehat di seluruh Nusantara, dari 4 pemaparan saya tadi terkait cara mengatasi mental health issue, apa outcome yang kita harapkan? Outcome yang kita harapkan yang pertama adalah hindari perasaan-perasaan insecure. Yang kedua, jadilah pribadi yang kokoh dan teguh. Pribadi yang tidak pernah khawatir, pribadi yang tidak pernah pesimis, pribadi yang selalu bangun pagi dan merasakan akan adanya semangat yang baru di hari yang baru. Yang ketiga, mental health issue akan pergi dengan sendirinya ketika Anda mampu mengatasi kegelisahan itu dengan mengucapkan self-hypnosis, sugesti-sugesti pribadi, sugesti yang menguatkan dan menenangkan bagi diri sendiri. Sehingga ketika Anda menjalin suatu relation, hubungan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah keluarga, kita akan mampu menjadi penebar-penebar aura positif. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika masa pandemi ini banyak sekali orang yang menjadi penyebar aura negatif, maka sahabat A to Z sekalian, hari ini akan berubah menjadi penyebar energi yang positif. Sehingga dimanapun kita berada, siapapun yang sedang kita hadapi, mereka bisa merasakan betapa positifnya diri kita. Betapa semangatnya dan energiknya diri kita. Dan saya percaya, ketika itu sudah mampu kita lakukan dan kita tebarkan, maka akan banyak kesempatan menghampiri kita, akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik menghampiri kita, akan banyak hubungan-hubungan yang baik akan mendekat kepada kita. Dan menjadi endingnya adalah kita akan menjadi orang yang memiliki hidup berkualitas. Sobat sehat, demikian pemaparan singkat saya terkait bagaimana cara mengatasi mental health issue. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan dapat diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sobat sehat di seluruh Nusantara, selalu saya akan menyampaikan bahwa obat dari segala penyakit adalah hati yang gembira dan selalu menebarkan senyuman positif. Sampai bertemu dalam video Dr. A to Z selanjutnya. Salam tenang, salam senang, dan salam menang.